ketika kita masuk dalam jalur politik, maka orientasi kita mesti pada 5 hal. Ya. Nah, ini yang saya pelajari. Oke. Ada masjid kadang-kadang yang bersih, ada masjid yang tidak bersih. Maksudnya? Tapi politik tidak bisa menjadi profesi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu perdana di Podcast In. Ini adalah media untuk mengulik, mengobrol tentang KRU kekinian, edukasi politik dan lain sebagainya. Saat ini bersama saya hadir seorang tokoh, bisa dikatakan tokoh masyarakat, tokoh agama, yaitu Dr. Zaki Abdillah LCMA. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, dalam kesempatan ini Pak Dokter, kita mengulik-ngulik sedikit nih, karena sekarang ini nuansa politik, ya, pemilihan 2024 dan namanya Pak Dokter ini sudah menggema di seantero Kabupaten Lombok Utara, dari pemenang ke Bayan sampai perbatasan, ya, dan ini menjadi perbincangan. Tapi saya kepingin kemudian merepres ini, karena kan Pak Dokter ini seorang tokoh agama, sering melakukan kajian-kajian di setiap masjid bersama ibu-ibu, bersama bapak-bapak, sama bapak juga ya. Bukan ibu aja. Nah, ini yang kok bisa kemudian ini ya, kenapa kemudian harus tujuan akhirnya itu terjun ke dunia politik. Ini tujuan akhirnya seperti apa, bisa diceritakan? Ini mau jawaban politik apa jawaban politis? Politik dan politis bisa. Politik dan politis bisa. Ya, baik. Jadi politik itu naluri setiap manusia. Dari sejak kecil manusia itu sudah berpolitik. Anak kecil ketika dia minta susu, maka dia menangis. Tangisannya itu adalah tangisan politis, supaya dia bisa mendapatkan air susu ibunya. Jadi ini clear kenapa saya masuk politik. Jadi ini hanya persoalan naluri politik saja. Ya. Tapi sesungguhnya secara praktis saya masuk politik ini dari sejak tahun 99. Cuman tidak masuk dalam partai politik. Jadi ketika saya mahasiswa di Mesir tahun 99, di satu daerah namanya daerah Tonto. Jadi di situ saya satu-satunya orang Lombok di situ, kemudian yang lainnya dari berbagai daerah. Saya masuk politik pertama kali secara praktis di situ. Waktu itu ada pemilihan, jadi kita ada organisasi mahasiswa namanya PPMI, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Mesir. Ya. Jadi kebetulan pada tahun 99 itu ada pemilihan ketua PPMI. Ya. Nah, saya terlibat di dalamnya. Sebelumnya saya menjadi pengurus, kemudian ada pemilihan itu, saya mencalonkan diri. Persis seperti pilkada, seperti pilpres, ada debat kandidatnya, ada pendaftaran calonnya, dan lain sebagainya. Dan saya melalui proses itu. Ini secara praktis. Artinya dari sejak tahun 99, saya sudah melalui proses itu, dan itu perkara yang sudah pernah saya alami. Kemudian balik, ya saya kira kita juga punya pengalaman yang sama, yang pernah menjadi penyelenggara, yang mengurus partai politik, mengurus para calon, baik melalui jalur partai politik atau di luar jalur partai politik. Benar. Jadi kalau saya masuk politik juga baik secara praktis mulai dari tahun 99, mengurus partai politik pun kita pernah sama kan ya. Itu kalau saya dari tahun 2019 ya sampai dengan tahun 2024 sebagai penyelenggara di KPU. Nah, di situ juga saya belajar tentang politik kepartaian ini seperti apa, manajemen partai. Nah, lalu kemudian sampailah ini menjelang pilkada. Sekarang ini 2024. Nah, ini tadi jawaban politiknya. Kalau tadi jawaban politisnya.
Jadi jawaban politiknya, kenapa kemudian saya tertarik untuk terlibat secara politik praktis atau ya bahasanya ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Sebenarnya begini, bahwa setiap orang itu punya kecenderungan untuk melakukan hal terbaik kepada orang lain atau kepada lingkungannya. Sama juga saya. Jadi saya belajar agama, belajar tentang banyak hal. Sebenarnya ada 5 hal yang menjadi target kenapa saya punya kecenderungan untuk ikut dalam pilkada misalnya atau masuk dalam politik lah. Dan saya kira kecenderungan ini semua orang, tapi mungkin perlu saya jelaskan di sini. Pertama, bahwa ketika saya ingin masuk politik, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya supaya bisa memelihara agama. Politik untuk memelihara agama. Memelihara agama dalam pengertian ya kita di Indonesia ini ada 5 agama yang diakui. Maka bagaimana kita bisa memelihara ini, dan itu diajarkan dalam setiap agama. Dan itu mesti menjadi tujuan politik. Ketika kita masuk politik, setiap orang yang berorientasi ke politik, maka satu yang menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana melindungi dan memelihara agama. Caranya gimana? Memberikan kebebasan kepada orang untuk menjalankan agama dan keyakinannya sesuai dengan undang-undang. Kemudian menjaga kebersamaan, menjaga persatuan melalui agama masing-masing dan lain sebagainya. Dan itu mesti menjadi tujuan pertama kita. Nah, ini yang disebut persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ketika kita masuk politik, maka mesti ada orientasi memelihara nyawa. Memelihara nyawa. Memelihara nyawa itu mesti. Jangan sampai ada satu orang pun di antara tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang di sekeliling kita ini mati karena kelaparan. Gimana cara kita menyelesaikan? Jalur politik. Jadi kita mesti jalur politik bagaimana mensejahterakan mereka. Maka disinilah masuk program-program kegiatan-kegiatan ekonomi misalnya. Dalam agama diatur sedemikian rupa. Gimana cara kita melihara nyawa? Keamanannya seperti apa? Jangan sampai ada orang yang, misalnya jalan raya, jangan sampai orang jatuh karena jalan-jalannya rusak. Ya kalau orang jatuh karena jalannya rusak, nyawanya terancam, ya itu sudah kebijakan politiknya salah. Seperti itu. Maka itu kita melihat dari aspek itu. Yang ketiga adalah memelihara harta. Harta mesti kita pelihara. Apa maknanya memelihara harta? Ya harta itu jangan sampai kemudian orang menggunakan harta seenaknya, mentang-mentang dia punya, ya gunakanlah untuk kebijakan untuk kebutuhan kebajikan. Yang juga jangan sampai harta orang kita ambil dengan cara yang tidak baik. Siapa yang bisa melindungi itu? Ya melalui jalur politik kita buat aturan. Kalau orang mencuri seperti apa, orang mendapatkan harta dengan cara yang baik. Jangan sampai ada penipuan, menzalimi orang, memakan harta dengan cara yang batil. Itu kan aspek-aspek perlu jalur politis kita tempuh untuk bisa melakukan itu. Baru kemudian yang keempat itu adalah memelihara akal. Setelah harta itu baru memelihara akal. Apa makna memelihara akal? Contoh real saja, anak-anak muda ini memiliki kreativitas yang luar biasa. Jangan sampai akal mereka rusak karena kreativitas mereka tidak tersalurkan dengan baik. Jangan sampai mereka terjebak oleh narkoba. Jangan sampai mereka terjebak oleh miras atau perbuatan-perbuatan tidak baikan. Akal mereka menjadi rusak. Judi online, pinjaman online dan sebagainya. Nah, mereka punya kemampuan akal yang luar biasa. Bayangkan kalau itu tidak tersalurkan. Maka kita perlu ada ruang-ruang kreativitas untuk membangun terbentuklah ekonomi kreatif. Gimana caranya? Ini perlu kita tempuh melalui jalur-jalur politik. Untuk melahirkan anak-anak muda yang memiliki kreativitas hebat, itu kan. Kemudian memelihara akalnya juga masuk melalui pendidikan. Kan pendidikan itu kita untuk memelihara akal. Benar. Anak-anak kita yang tidak mampu, misalnya banyak di antara mereka yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Gimana kita bisa membiayai mereka? Ya, secara pribadi tidak bisa, tapi secara politik, jalur politiknya bisa. Dengan lewat beasiswa. Kita berikan mereka beasiswa. Dan itu pasti kalau kita menempuh jalur politik, tanda tangan berikan mereka beasiswa, tercapai. Nah, gitu. Itu hal-hal kecil. Benar. Baru yang kelima, ini adalah memelihara keturunan, memelihara keluarga. Gimana caranya?
Jangan sampai terjadi seks bebas, Hmm. ya. Hmm. Jangan sampai pergaulan bebas yang merusak anak-anak muda Benar, kita itu benar. terjadi. Maka perlu ini kita jaga, ya. Di Maka lingkungan di keluarga, lingkungan keluarganya Ya. mesti kita jaga. Jangan sampai seks bebas itu melahirkan pernikahan usia anak, misalnya terpaksa dinikahkan karena telah terjadi seks bebas. Akhirnya hasilnya pun ya sudah, kita tahu kan kalau terjadi perbuatan seks bebas misalnya, karena keturunannya pasti menjadi tidak baik ke depannya. Sehingga ya perceraian dini, pernikahan dini, terjadi perceraian, broken home, dan lain sebagainya. Ini 5 hal. Ketika kita masuk dalam jalur politik, maka orientasi kita mesti pada 5 hal. Nah, ini yang saya pelajari. Jadi itu yang menyebabkan saya 5 hal ini bisa kita lakukan ketika kita masuk melalui jalur politik, dan insya Allah ya ikhtiar itu bisa kita wujudkan. Nah, itu kenapa jawaban politik dan politis. Menarik ini Pak Dokter. Bahwa memang kita memang sudah kita secara dini sudah sadar terhadap politik. Iya, benar. Seperti yang Pak Dokter sampaikan, baru lahir kita mau menyusu, ya. Kita menangis. Iya. Nah, politiknya sudah di sana ada, ya. Pembelajarannya sudah mulai di sana. Sudah kelihatan. Nah, ada hal yang kemudian menginspirasi Pak Dokter. Nah, ini kalau tadi kan hal-hal yang kemudian menjadi bagian untuk Pak Dokter bisa. Yang terlihat secara nyata yang menginspirasi Pak Dokter untuk udah terlibat lah. Ini hal yang kecil sih ya. Saya hampir setiap malam dari masjid ke masjid untuk memberikan kajian. Ada masjid kadang-kadang yang bersih, ada masjid yang tidak bersih. Maksudnya? Bersih itu artinya lingkungannya, mungkin WC-nya tidak bersih maksudnya ya. Jadi maksudnya lingkungannya ya. Ada kotor ya, jadi kotor gitu ya. Kadang saya tanya, kenapa? Ya tidak ada yang bersihkan. Ada juga masjid yang bersih. Siapa yang bersihkan? Marbot. Lalu marbot ini ada kesejahteraannya? Tidak. Tidak ada. Mereka mengabdikan diri begitu saja. Ya, ikhlas. Ya, ikhlas. Ya. Lalu saya berpikir, loh, kita mesti cari cara untuk mensejahterakan mereka. Mereka mengorbankan hidup mereka di situ ya, 5 kali sehari semalam, tenaga, pikiran ya di situ untuk membersihkan. Lalu kemudian ketika mereka melakukan pekerjaan itu untuk orang banyak, ya untuk orang banyak. Tapi kok kehidupan mereka tidak tersejahterakan? Siapa yang harus mensejahterakan mereka? Nah, saya kadang terpikir begitu. Ini kayaknya harus tempuh jalur politik ini untuk bisa mensejahterakan mereka. Jadi hal sederhana. Jadi mensejahterakan orang-orang yang belum tersejahterakan. Jadi itu sih saya berpikirnya kadang-kadang hal-hal sederhana seperti itu. Poinnya hal-hal sederhana yang kita jumpai saat ini itu yang mendasari Pak Dokter untuk terlibat secara langsung ya. Tepat. Kalau sebelumnya kan kita hanya menjadi penyelenggara. Benar. Hanya melihat dari sisi berbeda. Tapi ketika terjun, kesiapan Pak Dokter terjun ini kan. Ini yang menjadi kalau sebelumnya kan kita hanya di penyelenggara saja. Ini langsung terjun. Pasti tentunya ada tenaga, ada kalau bahasan orang-orang itu sampai darah pun kita keluarkan. Itu gimana caranya mengemas nanti? Iya. Sebenarnya intinya begini. Politik itu bukan pekerjaan umum, bukan pekerjaan pokok. Nggak boleh orang menjadikan politik itu jadi pekerjaan pokok. Apa pekerjaan Anda? Oh, saya sebagai politisi. Gitu. Iya. Saya dosen. Ya. Apa pekerjaan Anda? Dosen. Yang lainnya saya politisi. Oh, berarti politisi itu? Oke. Sekarang bupati itu berapa tahun? 5 tahun. Dosen? Oh, selamanya. Lah iya, tergantung kalau tidak dipecat. Bupati itu paling lambat 10 tahun. 10 tahun, ya, benar. 10 tahun. Kalau apa pekerjaan Anda? Saya PNS. Ya, benar. Profesi PNS. Profesi dosen, lawyer. Itu profesi. Tapi politik tidak bisa menjadi profesi. Ya. Apa maknanya? Jadi ketika kita masuk dalam dunia politik karena dia bukan profesi, maka jangan kemudian itu harus dijadikan sebagai target. Kekuasaan itu bukan target. Tapi kan Pak Dokter akan tahu dampak
Ya. Positif negatif kalau sudah Nah, terjun ke dunia politik. Nah, itu saya mau jelaskan. Kita akan merubah mindset dulu. Jadi mindset kita terhadap politik. Ya. Jangan politik dijadikan sebagai orientasi utama dalam hidup. Ketika kita jadikan politik sebagai orientasi utama dalam hidup, maka kita akan habis-habisan lawan politik pun kita anggap musuh. Sampai ada orang mengatakan bahwa kalau dia belum bisa membunuh saudaranya, dia belum dikatakan politisi. Itu yang terjadi saat ini, Pak. Nah, ini mindset sebenarnya. Kenapa? Karena politik itu dijadikan sebagai profesi. Sebenarnya ketika kita masuk politik, kita sudah punya fondasi yang lain, profesi lain. Oh, saya pengusaha misalnya. Coba kita lihat politisi-politisi di Amerika. Ya, mereka itu seorang pengusaha. Donald Trump pengusaha. Benar. Barack Obama dia seorang yang profesional. Ya. Senator. Jadi mereka senator, dia sudah matang gitu, sudah matang. Senator pun itu jabatan politik. Ya sama seperti anggota dewan itu kan 5 tahun. Itu masuk jabatan politik. Tapi banyak orang yang menyatakan seperti ini, Pak Dokter. Dia belum sepenuhnya tahu tentang dunia politik. Ya. Jadi apakah dia mampu nantinya untuk mengemas dalam politik itu? Jadi itu saya katakan tadi. Politik ini dia memang ada politik secara teori, tapi secara faktanya apa yang kita belajar dalam teori tidak sama secara prakteknya. Teori tidak sama dengan praktek. Ada ketikanya. Kondisional. Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi sebenarnya kesiapan kita adalah pada mindset. Kalau kita kemudian jadikan profesi politik itu sebagai profesi, kemudian kita akan habis-habisan, maka kita akan habiskan harta kita, tenaga kita korbankan keluarga kita dan lain sebagainya. Banyak orang broken home karena dia sebagai seorang politisi. Banyak orang bangkrut karena dia sebagai seorang politisi. Kenapa? Karena dijadikan politik itu sebagai menarik kalau sama Pak Dokter ini. Keren. Kepinginnya kita harus lama berdiskusi tentang politik. Karena politik ini selalu kemudian berubah-ubah, dinamis dan sebagainya. Tapi lain kali kita akan mengundang Pak Dokter. Baik. Terima kasih. Bahas tentang kedepannya seperti apa. Karena sisi-sisi yang banyak kita mau omongkan ini harus kita selesaikan. Mudah-mudahan Pak Dokter bisa ketika kita meminta untuk bisa hadir di podcast ini. Ini perdana nih Pak Dokter. Jadi perdana. Karena ini perdana mesti ada yang kedua, ketiga, keempat dan itu harapan kita. Itu harapan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu demikian tadi bersama Pak Dr. Zaki Abdillah LCMI. Kalau kita mengulik lebih panjang, lebih banyak nanti kita akan mengundang beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.